Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal yang sudah saya buat. Yang pertama, yaitu yang terhormat Bapak Gede Adi Yuniarta, SIAKMSI sebagai pembimbing utama, yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSIAK sebagai pembimbing pendamping, serta yang terhormat Ibu Lu Gede Kusuma Dewi, SEMSI sebagai penelaah. Perkenalkan, nama saya Niwayan Krisnautami, NIM 171705120. Judul proposal yang saya angkat yaitu pengaruh whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan good corporate government terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dan lembaga perkreditan desa atau LPD di Kecamatan Susut. Yang pertama yaitu latar belakang. Lembaga perkreditan desa atau LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Pekraman di Bali, di mana keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan masyarakat. Nah, kesadaran dan kemauan masyarakat itu terwadahi melalui organisasi komunitas yang berbasis wilayah, yakni Desa Pekraman. Nah, tujuan dari pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017, yaitu mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam kredit untuk menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa dan untuk meningkatkan tingkat motorisasi di daerah pedesaan. Tata kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. Setiap LPD dikelola oleh sebuah komite, yaitu ketua, kasir, dan petugas administrasi. LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari penjuru desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD tersebut. Nah, namun tidak menutup kemungkinan kecurangan juga terjadi pada lembaga perkreditan desa. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak ditemukan lembaga perkreditan desa atau LPD di Bali yang tidak sehat dan macet. Nah, tidak sehat dan macetnya itu biasanya tidak lepas dari akibat karena pihak internal LPD yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan kecurangan atau fraud dan dapat merugikan pihak lain. Nah, banyak kasus yang muncul terkait dengan tindak kecurangan yang terjadi pada LPD yang ada di Bali. Contohnya seperti kasus yang terjadi di LPD Desa Sangsit Kabupaten Buleleng pada tahun 2020, di mana oknum pegawai LPD Sangsit menggelapkan dana tabungan Kramo mencapai 600 juta, dan kasus yang sama juga terjadi di LPD Pacung Gianyar yang mengalami kerugian sebesar 142 juta. Kasus serupa juga terjadi di LPD Selat Susut Kabupaten Bangli pada tahun 2019. Pada kasus ini, Maderi Jasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pekraman Selat terbukti melakukan korupsi dana EUWP sebesar 225 juta. Kasus yang sama juga terjadi pada LPD Tanggahan Peken Susut Bangli. Pada tahun 2021, pada kasus ini, Iwayan Sudarmo selaku Ketua LPD Tanggahan Pekan terbukti melakukan tindakan korupsi memperkaya diri sendiri. Total kerugian yang dialami LPD Tanggahan Pekan sebesar 3,1 miliar. Nah, berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, diperlukan upaya untuk meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan dana LPD. Di samping optimalisasi dari masyarakat, pencegahan kecurangan, menurut Karyono, tahun 2013 merupakan salah satu upaya untuk membatasi ruang gerak, menangkal, serta mengidentifikasi setiap aktivitas yang memiliki risiko terjadinya kecurangan. Nah, pelaksanaan whistleblowing system merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan. Nah, penerapan whistleblowing system ini dapat dijadikan early warning system adanya kecurangan. Nah, jika kecurangan atau fraud dapat terdeteksi sejak dini, maka tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan. Hal ini searah dengan penelitian dari Widyawati tahun 2019, Kurniawan tahun 2019, dan Wardana tahun 2017 menunjukkan bahwa whistleblowing system
searah dengan pencegahan kecurangan atau fraud. Nah, menurut Indonesia Corporation Watch atau ICW menyatakan pendapat 4 faktor utama penyebab penyelewengan penggunaan dana yang salah satunya adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pihak yang mengelola dana. Nah, kualitas dari sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintah. Hal ini searah dengan penelitian Krisnawati tahun 2020 dan Aristiani tahun 2017 menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia searah dengan pencegahan kecurangan. Nah, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan yakni dengan menerapkan good government. Berdasarkan studi Arfah tahun 2011, tingginya intensitas kecurangan yang terjadi di suatu institusi mengharuskan agar institusi tersebut mengimplementasikan cara pengelolaan yang tepat dengan teratur, merata serta diperluas untuk seluruh kalangan. Nah, penelitian yang terkait dengan good government yang diuji pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan dilakukan oleh Islam 2018 dan Roarta tahun 2019 menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good government berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan. Nah, kebaruan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia dan subjek penelitian yang berbeda. Nah, alasan peneliti menggunakan variabel bebas kompetensi sumber daya manusia yaitu berdasarkan rekomendasi atau saran yang disampaikan dalam penelitian terdahulu dari Paramita tahun 2020 memaparkan masih ada variabel independen lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen seperti kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan kecurangan. Nah, alasan dipilihnya lembaga perkreditan desa di Kecamatan Susut karena masih adanya kasus kecurangan yang terjadi di Kecamatan Susut seperti kasus korupsi yang dilakukan Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pekraman Selat dan Kepala LPD Tanggahan Peken. Nah, berdasarkan pemaparan masalah di atas, dengan demikian peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Good Government terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana lembaga perkreditan desa di Kecamatan Susut. Identifikasi masalah. Kasus kecurangan yang terjadi menimbulkan kerugian keuangan bagi masyarakat atau nasabah, sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat tidak terkelola dengan baik. Yang kedua yaitu terdapat kasus kecurangan berkaitan dengan tata kelola anggaran oleh pengurus LPD di Kecamatan Susut. Kasus kecurangan dapat terjadi karena banyak pengurus dan manajemen kurang bagus karena tidak serius dalam memajukan LPD yang dikelola. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga mempengaruhi hal tersebut. Pembatasan masalah. Dilihat dari permasalahan di atas, peneliti membatasi masalah dengan menentukan 3 faktor sebagai variabel penelitian, antara lain yang pertama whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan good government. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Yang kedua, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Yang ketiga yaitu apakah good government berpengaruh positif terhadap pencegahan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh good government terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Dengan penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan bukti mengenai pengaruh whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, good government terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi di bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan suatu sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun bagi Undiksa dan sivitas akademik lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan,
Manfaat praktis. Nah, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh-pengaruh whistleblowing system, komposisi sumber daya manusia, good government terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Kajian teori yang pertama yaitu Fraud-Diamond Theory. Nah, menurut Wolf dan Herman tahun 2004 mengemukakan pandangan baru mengenai fenomena fraud yang dinamakan dengan Fraud-Diamond Theory. Nah, konsep Fraud-Diamond Theory sebagai pembaruan oleh Fraud Triangle dari Tracy tahun 1950 yaitu terdapat penambahan elemen yang terpercaya memiliki kaitan terhadap tindakan kecurangan. Tuan Akota tahun 2010 menyebutkan bahwa teori Fraud Triangle memiliki komponen yakni insentif, opportunity, serta rasionalisasi. Nah, pada teori Fraud-Diamond terdapat pertambahan komponen yakni capability. Nah, yang kedua yaitu agency teori atau teori keagenan. Agency teori adalah afiliasi kerja antara pihak yang memberikan wewenang dengan pihak yang menerima wewenang atau agensi, yaitu manajemen. Nah, James dan McClellan tahun 1976 menyatakan bahwa agensi teori merupakan sebuah perjanjian antara pemegang saham dan melibatkan pihak manajemen untuk melakukan jasa. Nah, yang selanjutnya yaitu fraud atau kecurangan. Nah, Institusi Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI memberikan standar profesional akuntansi publik atau SPA 240 yang mulai berlaku pada 1 Januari tahun 2013 menyatakan bahwa fraud adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja dari sebuah ataupun banyak individu pada pengelolaan atau bagian yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola dan orang lainnya yang menggunakan sebuah trik untuk menipu dengan tujuan agar mendapatkan laba dengan ketidakadilan ataupun pelanggaran hukum. Selanjutnya yaitu whistleblowing system. Nah, whistleblowing system adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam pencegahan praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good corporate government. Sistem ini bertujuan untuk mengungkap kecurangan atau pelanggaran yang dapat merugikan organisasi dan mencegah agar tidak terjadinya kecurangan lebih lagi. Kompetensi sumber daya manusia adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang bekerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan baik mungkin dan adanya pengalaman pribadi yang mampu memberikan motivasi sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien guna meningkatkan tujuan dari organisasi serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu good corporate government, pengelolaan organisasi yang baik melakukan konsep mampu membantu untuk memperbaiki berbagai permasalahan dalam organisasi adalah konsep government. Nah, corporate government dapat diibaratkan sebagai sebuah mekanisme yang mengatur jalannya setiap aktivitas dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk dapat mendukung implementasi suatu tata kelola yang baik atau good corporate government, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel, dan responsif serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan. Kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Krisnawati tahun 2020, yang kedua Paramita tahun 2020, yang ketiga yaitu Purbasari tahun 2020, yang keempat Kurniawan tahun 2019, yang kelima yaitu Widiawati tahun 2019, yang keenam yaitu Mulyawan tahun 2018, yang ketujuh yaitu Patriani tahun 2018, yang kedelapan yaitu Wardana tahun 2017, dan yang terakhir yaitu Ariantara tahun 2016. Kerangka pemikiran dapat dilihat dalam slide. Hipotesis penelitian. Nah, yang pertama yaitu H1, whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Yang kedua yaitu H2, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Yang ketiga yaitu H3, good corporate government berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.
Metode penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bangli, tepatnya di Lembaga Perkreditan Desa atau LPD sekecamatan Susut. Nah, alasan dipilihnya Lembaga Perkreditan Desa atau LPD karena masih banyaknya terdapat tindak kecurangan yang terjadi di LPD di Kecamatan Susut. Rancangan penelitian. Nah, penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif dengan cara menggunakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang dilakukan dan selanjutnya diinterpretasikan. Berikut merupakan rancangan penelitian yang peneliti buat, dapat lihat dalam slide. Yang selanjutnya yaitu populasi sampel dan teknik pengumpulan data. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyelenggara pengelolaan LPD yang terdiri dari kepala LPD, bendahara LPD, dan kasir LPD yang ada di Kecamatan Susut. Setiap LPD ditentukan 3 orang penyelenggara pengelolaan LPD yang berkedudukan di 39 LPD di Kecamatan Susut. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah sampling jenuh, di mana sampel adalah semua anggota populasi. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 117 responden. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert dengan menggunakan 5 poin. Indikator penelitian yang pertama itu pencegahan kecurangan, diantaranya yaitu transparansi, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, dan saling percaya. Yang kedua yaitu whistleblowing system, diantaranya efektivitas penerapan whistleblowing system, cara pelaporan pelanggaran, dan manfaat whistleblowing system. Yang ketiga yaitu kompetensi sumber daya manusia, diantaranya pengetahuan sumber daya manusia, kemampuan sumber daya manusia, dan sikap. Yang terakhir yaitu good corporate government, diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Metode analisis data. Nah, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu uji kualitas data, diantaranya uji validitas, yang kedua yaitu uji reliabilitas, yang kedua yaitu uji asumsi klasik, diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, yang terakhir yaitu uji heteroskedasitas, yang ketiga yaitu uji statistik deskriptif, dan yang keempat yaitu uji hipotesis, diantaranya analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan terakhir yaitu uji regresi secara individu. Baik, sekian yang dapat saya paparkan terkait dengan proposal yang saya buat. Apabila ada salah kata dan penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.